nih di channel saya ini. Saya akan review materi pengukuran dan evaluasi dalam pendidikan. Pengukuran sudah kita sering artikan, kemudian evaluasi nanti kita juga akan mengkaji juga. Tentunya bagi seorang guru penting sekali adanya pengukuran dan evaluasi dalam pendidikan ini. Bagaimana ini bisa dapat sebagai alat ukur keberhasilan dia mengajar, sebagai evaluasi guru ketika tatkala dilakukan evaluasi ini kurang berjalan dengan lancar. Oke, langsung aja. Apa saja pengukuran itu? Pengukuran adalah kegiatan untuk mengukur sesuatu, diukur berapa senti, berapa meter gitu ya. Sedangkan menurut Kang Ngelosi bahwasanya dalam pendidikan dikatakan pengukuran merupakan proses pengumpulan data melalui empiris, nyata, konkret, tidak mengarang, faktanya ada gitu ya. Yang kedua, penilaian. Apa itu penilaian? Merupakan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik. Makanya ada penilaian, ini lebih spesifik gitu ya. Sedangkan menurut Jemari bahwasanya dua acuan dalam penilaian. Yang pertama adalah acuan norma dan yang kedua acuan kriteria. Dikatakan norma merupakan seseorang itu akan berbeda serta dapat digambarkan menurut kurva distribusi normal gitu ya. Sedangkan evaluasi menurut Norman E. Grunwald bahwasanya proses yang sistematik, ada prosesnya dan berkesinambungan, runtut untuk mengetahui efisien kegiatan belajar, untuk mengetahui proses belajar itu seperti apa yang paling bagus. Ini dilakukan pentingnya adanya evaluasi dari pencapaian tujuan instruksi yang telah ditetapkan. Ini terkait dengan evaluasi. Sedangkan evaluasi merupakan proses pengukuran dan penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang telah dicapai seseorang. Ini adalah evaluasi. Oke, lanjut. Ciri-ciri evaluasi. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, sebagai kegiatan yang sistematis. Yang kedua, dibutuhkan data dan informasi yang akurat. Harus akurat informasinya. Yang ketiga, harus ada tujuan pembelajaran. Lanjut, prinsipnya evaluasi. Yang pertama, membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembelajaran bagi masyarakat. Maksudnya apa? Dengan adanya evaluasi ini membantu semuanya ya, dari pemerintah, orang tua, sekolah, dan semuanya. Yang kedua, evaluasi merupakan seni. Ya, agak unik juga ya, karena dengan adanya seni ini bisa kita ketahui ada nilai bagus, nilai jelek, nilai sedengan gitu ya, akan muncul di sini. Kemudian pelaku evaluasi ini disebut sebagai evaluator. Tidak memberikan jawaban suatu pertanyaan tertentu. Jelas. Penelitian evaluasi tanggung jawab tim perorangan. Evaluator tidak terikat pada satu sekolah, demikian pula sebaliknya. Evaluasi merupakan proses, tadi sudah kita jelaskan, berkesinambungan gitu ya. Kemudian evaluasi merupakan data yang akurat, harusnya akurat sekali datanya, tidak ngawur. Evaluasi yang baik dilakukan dengan instrumen dan teknik yang benar. Kemudian evaluasi memberikan gambaran yang deskriptif ya. Lanjut, fungsi evaluasi secara psikologis ya, karena kita materi psikologi pendidikan. Secara psikologis yaitu fungsi evaluasi bagi siswa adalah untuk memperjelas kepastian tentang statusnya dalam kelas. Karena sebagian siswa itu kadang-kadang saya paham enggak ya, mentalnya itu down, mentalnya kurang paham, akibatnya dia menjadi blank gitu ya.
Makanya fungsinya evaluasi di sini. Kemudian evaluasi dijadikan sebagai pedoman atau pegangan batin kepada siswa untuk mengenal kemampuannya. Seberapa sih kemampuan saya, kapasitasnya, status dirinya setelah mengikuti proses pembelajaran. Sedangkan bagi guru, evaluasi merupakan pertanggungjawaban sekaligus melihat sampai mana usahanya mengajar. Mentalnya guru juga perlu ditata. Paham tidak siswa dengan pengajaran saya? Sudah dong enggak? Kalau belum paham berarti harus diulangi. Oke, terima kasih. Sekian sedikit review materi terkait evaluasi, pengukuran dan evaluasi dalam pendidikan. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.